saya akan istirahat kalau saya sudah masuk dalam kuburan. Kata teman saya yang cerita ini, yang dari Abu Dhabi ini, dia bilang, saya sering dengar istilah lelah-lelahlah kamu di dunia, nanti biar di hari akhirat kamu istirahat. Saya sering dengar istilah itu. Tapi ketika itu diucapkan oleh seseorang yang kami tahu beliau telah menjadikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berlelah-lelah tanpa ada henti-hentinya, tanpa ada istirahatnya, tanpa ada pikniknya, tanpa ada kayak ya itulah gitu ya. Dia bilang itu menjadi sesuatu yang tampak real. Itu menjadi sesuatu yang bukan kalimat ngawang-ngawang di angkasa, akan tetapi sesuatu yang memang benar-benar menjadi tujuan. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kamu jika memiliki alladzina amanu illalladzina amanu, jika imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, memberdirikan hari kematianmu di depan mata, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat tujuan, teman-teman saudaraku sekalian, penatmu menjadi ringan kamu rasa. Lelahmu menjadi mudah untuk menyerah. Lelahnya yang nyerah, bukan kitanya yang nyerah sama lelah, tapi lelahnya yang nyerah. Wah, ini gak bisa digangguin nih, gak bisa digangguin sama lelah. Setannya nyerah, ini kayaknya gak bisa digodain sama capek nih. Dia gak mudah lelah, teman-teman sekalian, karena mereka menjadikan hidupnya lillah. Kamu tidak akan mudah lelah kalau kamu jadikan hidupmu lillah. Jadikan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyari ridhonya Allah. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang merasa lebih rugi dibandingkan dari waktu-waktu yang terlewat di atas muka bumi ini tanpa mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya bahwa hal yang paling akan kita sesali nanti di hari akhirat adalah kalau kita tidak berlelah-lelah di atas muka bumi ini untuk menjadikan hidup kita buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu buat hidupmu di atas muka bumi ini, apapun yang kita punya buat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nggak akan nyesel nantinya di hari akhirat. Jadi nggak apa-apa, teman-teman sekalian, berlelah-lelahlah biar kita nggak nyesel nanti di akhirat. Nggak apa-apa, harus ada capek-capeknya hidup di dunia, gitu ya. Biar nanti di hari akhirat kita nggak dicapekkan dengan hisab, dengan azab, dengan neraka, dengan segala kegaduhan-kegaduhan di hari akhirat nanti. Teman-teman sekalian, yuk kita berbuat di dunia ini agar nanti di dalam kuburan kita sungguh-sungguh dapat beristirahat dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, untuk urusan beriman nih, teman-teman sekalian, seenggaknya kamu mesti punya 3 poin. Apa aja itu? Yang pertama, kalau nggak pengen lelah nih ya, hidup di dunia ini lelahnya jadi nggak terasa gitu. Urusan beriman ini kamu mesti punya 3 poin. Yang pertama, ingat sama tujuan. Ingat sama tujuan. Tujuan kita adalah mau dapat ridhonya Allah SWT. Teman-teman sekalian, orang loh mau dapat ridhonya suami itu aja penuh perjuangan, betul nggak? Orang mau dicintai sama siapa misalnya, sama pejabat misalnya gitu ya. Mau dekat sama pejabat itu aja perlu perjuangan. Mau dekat sama orang hebat perlu perjuangan, bukan? Maka teman-teman saudaraku sekalian, bagaimana pula dengan mau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Apa menurutmu tidak perlu perjuangan? Jika cinta manusia aja itu selalu dijadikan sama orang-orang sebagai hal yang membuat ringan sebuah pengorbanan, maka bagaimana pula dengan cinta Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman pernah nonton film India enggak?
Selalunya kalau di film-film India tuh cinta itu digambarkan dengan harus berkorban, kan begitu? Ya emang iya teman-teman saya sekalian. Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap anakmu, ya kan? Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap suamimu, untuk cintamu terhadap orang tuamu. Pasti yang namanya cinta pasti perlu pengorbanan. Itu Allah lagi mau ngajarin teman-teman saya sekalian. Kalau cinta manusia aja kamu untuk mendapatkannya perlu pengorbanan seperti itu, bagaimana pula dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ngaku cinta, ya berbuatlah, berkorbanlah. Tancapkan cita-cita depan mata. Tancapkan tujuan depan mata. Apa tujuannya? Ridhonya Allah. Asli loh teman-teman saya sekalian. Kayak apapun kita bikin dari kelelahan-kelelahan, ibadah-ibadah, jungkir balik misalnya gitu ya, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kalau nanti di saat ajal menjemput kita, kemudian Allah bisikkan di telinga kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah, kamu diridhoi, mardiyah, radiyah, kamu ridho kepada Allah, mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Segala lelahmu terbayar sudah. Andai kamu lelah kayak apaan hidupnya, tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menerima kamu, enggak ada lagi rasa lelah tersebut, nggak ada artinya apa-apa, nggak ada artinya apa-apa teman-teman sekalian. Allah pandai menghargai usaha. Allah tuh sesuatu hal yang kamu kerjakan, kalau Allah terima, masya Allah, masya Allah. Makanya taruh tujuannya depan mata, sehingga menjadi ringan apapun yang kamu kerjakan di atas